Bentar, aku baca-baca dulu. Oh ya, pokoknya apa? Kalau pikir komputasi ini intinya ini ya, Sre. Apalin poin-poin ini ya dari pemikiran algoritmik, abstraksi, generasi, penguraian, evaluasi, pemodelan, pemikiran logis. Nah, intinya tuh ya, pokok kita menjelaskan memecahkan suatu masalah itu yang pertama dilakukan itu ini, penguraian. Jadi kita pecah-pecah dulu. Misalnya ada suatu masalah. Suatu masalah. Aku tuh yang terakhir itu yang terakhir tugas aku pas ngerjakan tugas itu ngerjain ini. Cara membuat mie instan. Jadi pertama tuh diuraikan dulu ya. Diuraikan dulu. Apa aja sih yang kemungkinan masalah yang kita dapatkan saat kita menuju ingin mencapai tujuan itu. Jadi aku ya pas itu tuh cara mendapatkan mie yang pedas dan ada telurnya. Nah, pertama kan yang dibutuhkan itu pasti bahannya dulu kan. Nah, yang pertama dilakukan ya membeli bahan. Nah, itu ini harus harus rinci, Rek. Saya tak buka tugasku aja wis ben enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang mana tugasku? Bentar. Ini kalian dapat berapa kebanyakan? 75. 7. 75. Ada yang sampai 90 enggak? Aruza. Itu Razin. Aku 80. Wih, mantap. Podo 80. Tapi 75 juga udah A sebenarnya. Iya Iya. nggak sih? Iya, makanya. Iya. Pokoknya kalau yang pola pikir komputasi itu bagaimana caranya tuh runtut banget. Dan ini ya contoh ya. Aku tujuan akhirnya tuh bagaimana caranya mendapatkan mie instan dan telur yang siap dihidangkan dalam mangkuk dengan rasa yang pedas. Pokoknya intinya harus mencapai ini kan. Nah, yang pertama dilakukan itu siapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti mie instan, telur dan cabai. Nah, tiap langkah ini kita harus mencari kemungkinan masalahnya. Nah, kemungkinan masalah yang di langkah pertama kan kalau gak ada bahan berarti kita harus beli kan. Nah, ini kenapa kok tak tulis dimasukkan ke dalam daftar belanja? Soalnya di langkah kedua itu aku ada gas. Misalnya gasnya habis tuh jadi dibarengin. Hah, gak kelihatan tuh? Oh, anjir. Kamu jelasin Tadi apa? aku berarti ya maaf Kirain dong. jelasin apa tadi? Iya, sorry. Skip aja kalau itu enggak. Kalau misalnya kalau menurut aku ya, kalau yang itu kan bisa dipikir sendiri maksudnya gitu loh. Kalau perlu nanti dikirim ke grup aja nanti mau kerjanya kamu gimana. Siap Mas Alvin, siap. Alfian ini kelas apa? Kelas B. Kayaknya yang A dia. Yang B doang yang ada nilai. Oh iya, kalau A enggak ada. Ya pokoknya intinya ya, kalau pola pikir komputasi itu kita harus harus detail banget. Jadi pertama tentukan langkah-langkahnya yang menuju ke itu dan harus cari setiap langkah itu kemungkinan masalahnya. Nah gitu. Ya gitu sih intinya. Aku cuma gini aja. Terus ya di akhir ya, misal udah selesai. Anggaplah kita program ya. Udah selesai sampai akhir. Di dalam ini kan ada evaluasi tuh. Nah, evaluasinya itu misalnya nih, jika mie tidak mencapai rasa pedas, maka dapat ditambahkan cabai bubuk. Ya gitu. Pokok intinya pola pikir komputasi, misal ada suatu masalah, kita harus uraikan masalah itu jadi bagian-bagian detail gitu. Harus menentukan ininya apa? Kemungkinan masalah yang terjadi gitu. Setelah itu dipikirkan solusinya secara runtut biar bisa mencapai tujuan akhir yang optimal.
kalau misalnya di akhir masih ada yang kurang, berarti dievaluasi. Gitu sih intinya. Kalian ini ada yang kurang paham nggak di bagian pola pikir komputasi? Teori soalnya. Udah. Nggak ada Apa skip. next ya? Ayo. Tugas kedua. Oh, ini yang if then ya. Bentar. Tiga tah, logika gue. Ya wis. Guys, Anjay. Tak share screen Pak. aku ini Iya. yang P dan B kan. Iya. agak P dan Q kan. Bukan lali aku. Risar. lor. Oh ya, sing tabel kebenaran ya. Yoi. Langsung deh ya. Ya. Di, tak Ya, share screen. mau yang mana dulu nih? Kamu aku enggak? Ya kamu aja. Ya Nanti iya, kamu. tak share screen. Hah? Aku ya sih langsung. Kamu next. Males. Ya. Manut aku. Oke. Cepat. Oke. Di Oke. materi kedua kan kita bahas yang namanya logika ya. Jadi gak bakal jauh-jauh. Dasar aku jelas gak? Jelas. Jelas. Ya. Berarti nanti kita gak bakal jauh-jauh sama yang namanya tabel kebenaran ya. Nah, umumnya itu ada 4 rek. Tak jelasin satu-satu ya. Oke, bentar. Oke. Yang pertama itu ada yang namanya konjungsi atau dan. Simbolnya gini. Jadi misalnya ada apa ya, premis P, di sini ada premis Q. Terus di sini P dan Q. Itu kan. Misal nih, benar, salah, benar, salah. Nah, hasilnya nanti itu benar, ini salah. Nah, ini tabel kebenaran untuk yang konjungsi atau dan itu. Nah, cara ngafalinnya gimana? Ya udah, tinggal ngafalin salah satu aja. Kalau aku sih ngafalin yang atas ini. Jadi, kalau misalnya B sama B, berarti hasilnya benar. Selain itu, pasti salah. Itu yang konjungsi ya. Berikutnya, kita bahas disjungsi. Atau simbolnya kayak P. Oh iya, ini aku cuma nambahin aja ya. Cuma nambahin aja nih, tahu. Ini kan kita ada cuma ini kan yang kamu tulisnya cuma ada 2 itu kan huruf Ya, P sama ya. Q. Kalau ada 3, dia ada 8 karakter Ya. jadinya. Iya, nanti dulu. 8 itu. Tapi. Itu untuk yang nggak tahu jadinya. Kan dari 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat 3 gitu. P, Q, P, set, Q. Sama ini benar salah benar, salah B S. Cara ngafalinnya gimana? Ya udah tinggal ngafalin salah satu. Kalau aku pakai yang bawah. Jadi kalau misalnya P-nya salah, Q-nya salah, berarti P atau Q-nya salah. Tuh. Selain itu pasti benar. Nah, ini hafalin, Rek.
Harus hafal ini. Yes. Itu. Screenshot sih. Wes lagi. Wes di SS lagi. Sik. Wes. Ya, hapus ya. Nah, habis itu kita punya yang namanya implikasi atau namanya jika maka, simbolnya begini biasanya. Kita punya G, P, G. Benar salah, salah benar, salah, benar salah, benar. Nah, ini adalah tabel kebenaran untuk implikasi atau jika maka itu tadi. Cara hafalnya ya salah satu aja, ambil yang beda. Ini kan berarti jika BS berarti ya tidak S. Selain itu pasti benar. Nah, yang terakhir ada yang namanya implikasi. Ini simbolnya. Ini tuh misalnya ini ya. Misalnya gini, berarti bacanya P jika dan hanya jika Q. P, Q. Sama benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar. Nah, ini tabel kebenaran untuk diimplikasi. Cara ngafalinnya gimana? Gini aja. Kalau misalnya P sama Q-nya nilainya sama, berarti dia benar. Kayak ini yang di atas ini kan sama toh. P sama Q-nya kan sama-sama benar, berarti dia benar. Begitu pula yang bawah ini, kan P sama Q-nya sama-sama salah, jadi dia bernilai benar. Tuh, yuk. Wes. Berikutnya negasi. Negasi simpelnya kebalikan, Rek. Jadi kalau misalnya aku punya P itu sama dengan benar, berarti negasi P sama dengan salah. Kebalikan aja. Jadi kalau misal aku punya Q sama dengan salah, berarti negasi Q benar. Ini namanya negasi kebalikan, perlawanan, barang lah. Sudah. Oke, masuk ke situ soal ya. Jadi kalau aku misal punya P itu benar ya, Q-nya salah, R-nya salah. Terus aku mau nyari P set Q R. Ayo, ya apa? Apa hasilnya? Benar apa salah? Salah. Gini, satu ya. P
menuju Q ini apa? B. Berarti kan B menuju S. Berarti salah. Salah dong. Salah. Seret. Salah. Atau R. R-nya tadi apa? Salah kan? Salah. S atau S. Berarti Salah. ya salah. Jadi yang dikurung harus digaluin. Oke. Nanti. B atau S berarti benar. Grey. Ayo, ini gimana, Rek? P, B implikasi R. Berarti S, B implikasi benar. Berarti SB itu, berarti kan dia beda tuh. Ini kan S, ini B ya. Beda kan berarti nilainya. Salah. Red, Q, dan T. B dan S. B dan S berarti salah. S atau S? Salah. Jadi harus ada satu. Lagi dah. Contoh negasi. Oh, negasi. Oke. Negasi kebalikan toh. Negasi gabungin Eko anak sana kok. Tambahin aja jadi negasi, nggak usah itu aja Dam, cuma kasih aja nih negasi P atau negasi Q gitu aja. Gini. Yang lainnya sama aja tandanya. Saya pikir. Chat. Oke, saya tidak. Enggak, itu contoh soal. Oh, kasih ini jam. Buktiin yo. Aku gak hafal. Ya, Ma. Oke. Ya Pak Jamal, ya Pak soalnya mau. Negasi P atau Q dan R. Negasi P. P-nya kan salah. Negasi berarti benar ya. Atau Q. Q-nya benar. Red dan R. R-nya benar. B atau B? B. Dan B. Koreksi dan B. Benar. Oh ya benar. Benar. Enggak, kamu tadi bilangnya atau. Iya kan. Ya, sorry salah ngomong. Oke, soal kedua ya cari angka ya. Apa itu? Bagi berarti S. Kini benar. Oh, bukan real. Negasi Q salah atau P salah. S menuju B, B dan S. masih S, B dan S, S. ya. Oh ya, Rek, ada tips. Misal kalau kalian nemuin soal kayak gini ya, itu kan ada tanda dan kan. Nah, kalau misalnya di kiri kalian udah salah gitu ya, ya udah langsung jawab salah. Karena kalau dan salah satu salah itu pasti salah. Jadi yang kanan nggak usah dikerjain. Oke, soal terakhir ya. Negasi P diimplikasi Q or negasi P menuju Q. Negasi P
aplikasi Q-nya benar atau negasi B benar menuju Q benar. Gini lah. Ini benar atau B menuju B itu benar juga. BVB benar. Sip. Nah, kesini saya. Mantap. Ada yang nggak paham nggak? Ya. Gampang kok, Rek. Ada yang belum paham dah? Itu apa? Kalau B atau S dan S. Dua aja harus ada kurungnya pasti. Ini pasti harusnya lah ya. Nggak mungkin ada 3 gitu. Kalau 0 berarti salah, kalau 1 berarti benar. Oh. Ya dah. Teman-teman cuma ada bentuk binomialnya aja. Iya. Ya, kalian ada yang belum paham nggak? Coba soal yang dari 2 aja tuh. Bisa itu. Itu harus ada kurungnya. Kecuali kalau misalnya itu program ya. Ya nggak bisa sih, harus ada kurungnya. Iya. Iya, kurung. Iya. Karena kan Bab 2 selesai. Iya. Apa Dam? Lanjutin ke 3. 3 apa? Oke. Ketiga Pola ya. pikir algoritmik. Algoritma komputasi. Itu sih banyak konsep sih, banyak teori di sini. Oke, langsung ya. Algoritma ini yang ini ya, yang flowchart, pseudocode itu. Jadi algoritma itu apa? Nah, algoritma ya semacam suatu apa ya? Langkah-langkah program lah kalau di dalam program dia. Yang perlu diperhatikan algoritma ini itu urut ya, ingat ya. Jadi misal di suatu program itu harus dari atas sampai bawah gitu. Kalau misalnya bentuk flowchart itu ya harus Iya, Jamal. Loh, di kamu nggak kedengeran, Arafah? Dengar kok kita. Laptopmu error kali. Iya. Soundmu belum besarin. Udah download speaker belum? Itu emang nggak ngomong. Di aku juga nggak ada. Oh, pada error itu. Ada error ya apa sih? Iya. Oh gitu nggak? Oh alah. Ngerti. Paham nggak? Enggak ada suaranya. Loh, nggak bisa dengar. Paham banget. Masa nggak ada suaranya sih? Itu udah jelas banget, nggak jelas. Aduh, bohong-bohongan. Ya aku nggak ada suaranya anjir. Emang nggak ada suaranya. Udah gedein volume belum? Enggak, terus. Oh, terus kalau bedanya Ya, paham. Iseng. bedanya persegi panjang. Ngelompat jajar genjang. Kok kon enggak? Salah kon enggak? Ya udah enggak. Ini ku enggak. Jelas nasik lah. Makan deh. Pelan-pelan ngomongnya, enggak pelan-pelan.
Terus. Oh, itu penghapus ya enggak? Ya kok ngono sih? Ngono lho, Bi. Ngono sih. Ada suaranya. Betul ngono enggak? Enggak, woi. Kasihan. Oh, alah. Iya ngono kan. Oh. Karena aku mau kan. Paham. Wis tak kandhani Paham. winginane. Enggak, Ayo, enggak. yang bener enggak? Kasihan lo yang lain. Lingkaran sama circle bedanya apa enggak? Iki enggak bias sih. Kayaknya Anda juga nggak dengar suara kita deh. Oh, gitu. Jelas kok dari tadi. Malah di mute. Ya, pas di mute ya. Nah ini gimana nggak? Oh, langsung di print gitu enggak? Oh, oke. Sumpah. Kalau nggak punya printer, printnya gimana? Punya printer enggak? Warnet. Oh, Elsa Iko Elsa. Arek ngomong dhewe anggai. Mau di mute ya. Kasihan. Lo gak ngono enggak? Gak ngono enggak? Salah kon enggak? Salah arek. Aku salah arek Polian. Dia kok ngomong dhewe yo. Iki sing share screen. Jelas. Pikir udah mati, Rek. Enggak, HP-mu mati enggak? Enggak sadar enggak. Oh ya. Iku. Enggak, ini luar biasa. Walaupun HP-nya mati ya, enggak kita ini. paham. Enggak kalau on cam kayak gini. Kalau serius ya. Oh, alah, enggak. Ya mantap lah. Udah dilestarikan orang-orang kayak gitu. Kasian. Kasihan ada yang cool dong. Kasihan. Oh, anjing. Bisa gitu dong. HP-nya mati ya? Enggak, iki tenan enggak? Tenanan enggak? Enggak. Iki tenanan enggak? Halo, agak. Enggak Tenanan wis enggak? mari enggak? Enggak, actingnya mari enggak? Enggak. Enggak. Actingnya udah selesai enggak? Mari. Dia ditelepon tapi ringing kok. Gitu, Caca. Enggak. Moro-moro kesimpulan, Cok. Dikasih tugas. Udah, please. Oh, tugasnya dikerjain enggak kan? Sumpah sampai Oh, 5 kali. Mic-nya nggak nyala. Ya, anak-anak, pembelajaran kita sampai terbuang enggak. Sari. Biar. Ini Zoom-nya nggak bisa nge-kick orang, Bang. Waduh. Masa nge-kick gurunya? Gak bisa kalau nggak ada host. Tugas. Gimana? Enggak kan kok orang-orang kayak itu guys enggak. Tiba-tiba muncul suara. Sudah paham? Deadline-nya kapan ya? Deadline-nya. Lah itu kampret ya. Tugas. Ya, mute sama anaknya itu. Enggak. HP-nya mati, fix. Zoom HP ini loh gak ono. Iya. Oh, dia kan lho. Iya, Mati biasanya ku. gua. Si share screen lah nak laptopnya gak ono suaranya. Mikir gak iso. Harusnya tuh dia Angel, nyadar nggak Angel. sih? Karena kita nggak ada suara, kalau misalnya dia nggak dengar. Private ke laptopnya aja kali. Astagfirullah. Sungguh memalukan. Aku bisa nggak sadar? Lah kayaknya cara itu. Iya lah, kok ikon enggak? Dari tadi mic-nya nggak nyala. Gimana sih enggak? Aduh, Awal. kebiasaan. Aduh. Enggak, please lah enggak. Aduh. Payah wesan. Iki gak guyon kayak biasanya loh. Itu besok. Rek. No kan ternyata enggak nyambung sama mereka. Aduh. Yo kan. Zoom aja enggak? Kandani. Zoom in. Zoom out. Suara rakyat tidak dengar. Terus. Iya. Kawan no kan. Ya. Ya Allah. Ulang. Ya, Dari Jamal. awal berarti.
Saiful Jamal Iya, ya. Jamal. Iya, Jamal. Iya, Kalau Jamal. Jamal, ada yang mantap. begini kayaknya seru. Ngajarin siapa, Bang? Dari awal ya enggak. Ikut yang naik siapa itu Afifi? Dari awal ya enggak. Iya, enggak. Ambigu ya, Fik. Ambigu. Iya, enggak. Iya. 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 Enggak, masih lama tah. Gue dulu ya. Sini enggak tak ambil casan di rumahmu enggak? Oh my. Gue teh habis. Iki enggak. Pik, kan sampai Razin sampai Angga ta? Iya. Iya. Itikaf. Kunjungan kerja. Pik. Besok soalnya 50 soal dalam 60 menit. 60 ya, bukan berarti besok tuh pilihan ganda semua ya? multiple choice. Iya. Semoga. Atau Enggak. isian itu singkat? Kayaknya Kata-kata sih kemarin katanya pilgan semua sih katanya. Pilkan sih guys. Oke, makasih Fikri. 50 soal. Enggak, kamu bisa duduk ngambang gini enggak? Kursiku di samping nih enggak? Astagfirullahaladzim. Kudus di samping enggak? Jalan-jalan deh. Mana ya? Ini dah sini. Pik. Opo. Tur kamar mandi nih. Ya Allah. Wes pindah aku iki wes pindah. Ya Bang, ya Bang. Aku ngomong panjang lebar loh tadi. Paham nggak paham? Iya, aku krungu kok. Cermat sekali tadi kamu menjelaskannya. Aduh, gila. Aduh, mana tadi? Dari awal aja. banget ya suaranya. Iya, suara nggak? Dodol. Lanjut dari ini deh langsung ya. 8.50 sampai 10.05. Ya ampun, memalukan. Oh, mengapa? Kedengeran kan, Dek? Krungu, cat mau lo krungu. Emang krungu. Iya, tak. Cat mau krungu, cuman ya nggak semua orang bisa denger. Ya mereka yang terpilih. Ya aku kan di rumahmu ini enggak. Jadi aku kaget kok banyak telepon. Tak kira apa ya? Bentar. Lanjut deh langsung ya. Aku agak cepet ya. Jadi algoritma itu ya intinya beberapa langkah penyelesaian dari suatu masalah gitu ya, Rek. Nah, yang perlu diperhatikan itu ini tidak ambigu. Maksudnya tidak ambigu apa? Jadi kalau misalnya kita mau input suatu nilai gitu ya, itu harus jelas. Nggak bisa kan kita input misal kecepatan ya. Nggak bisa kita tulis cepat, lambat, atau sedang gitu. Harus ada nilainya. Jadi misal 50 meter per sekon. Itu ya. Terus mempunyai urutan. Jadi algoritma itu harus urut. Jalaninnya itu dari atas sampai ke bawah. Kalau misalnya di flowchart itu ikutin panahnya. Ya. Langsung deh. Jadi di dalam algoritma ini ada dua lah intinya, yaitu perulangan sama percabangan. Langsung ya kita bahas oval. Nah, oval ini start sama end. Biasanya di awal sama akhir banget. Itu kita tulis ini. Terus kalau jajar genjang itu input output. Biasanya tuh ditulisnya tuh di setelahnya lingkaran start sama di sebelumnya end. Kalau ini input output. Gak mesti sih, kalau input biasanya lebih banyak. Terus persegi. Nah, persegi panjang ini tuh prosesnya ini yang paling banyak sih. Kayak misalnya jumlahkan A dan B, terus bagi ini sama ini, ya ini di persegi panjang. Terus wajib atau diamond ini kalau misalnya ada suatu percabangan, ya misalnya ada dua kemungkinan masalah, ya itu kita pakai ini. Jadi misalnya kalau masalahnya A berarti harus ke A.
misalnya ke B, B harus ke B gitu. Langsung deh. Terus kalau pseudocode itu ya, intinya ya, Rek, pseudocode ini kita menuliskan suatu coding ya, suatu kode yang dicampur sama bahasanya manusia, jadi biar lebih paham aja sih. Nah, misalnya terus misalnya ini ya, print ya. Nah, ini kita bebas mau pakai print, write, put, output atau display itu sama aja. Ini tuh kayak tergantung kodenya lah, sama aja intinya. Nah, kalau print ini kan biasanya di Python. Terus lanjut ya. Nah, biasanya kan kalian bingungnya tuh di if then kan. If then atau else. Nah, jadi cara nulisnya tuh gini. Jadi if kondisinya, jadi misalnya ini, if jika ini hidupkan. Dek. Oh, suaraku hidup ya. Hidup. Terus misalnya nih ya, jika status absensinya siswa itu datang, maka print datang gitu ya. Nah, else ini apa? Nah, else ini kalau misalnya kondisi pertama ini tidak memenuhi, jadi maksudnya ini itu false, berarti jalankan yang else. Jadi print absen. Jadi kalau misalnya status absensi mahasiswa ini nggak datang, ya jalanin yang ini, yang absen. Terus misalnya ada 3 kemungkinan ya. Kalau ada 3 kemungkinan, setelahnya else ini itu ditulis biasanya kalau di Python itu else if gitu. Else if. Jadi else if gitu. Kemungkinan ketiga, terus else if lagi, kemungkinan keempat. Diakhiri dengan and if. Biasanya nggak usah ini juga nggak apa-apa sih and if. Ini tuh cuma biar lebih rapi aja. Nah, terus kalau yang while, ini tuh perulangan ya. Nah, jadi maksudnya lakukan ya. Ini kita gampangnya aja ya. Lakukan terus sampai total siswanya itu kurang dari 50. Jadi terus jalankan programnya sampai memenuhi ini. Nah, jadi misal print student name. Ini tuh nanti bakal jalankan nama siswanya ini dari nomor 1 sampai ke 50 ini, kurang dari 50, 49 berarti. Ya gitu. Terus langsung ke ini ya. Ya, intinya tadi ya, start, terus yang jajar genjang itu input, yang persegi ini prosesnya, terus ini outputnya, print hasilnya ini sum. Terus sama, ini juga sama. Ya intinya itu sih, Rek. Ini kalau kataku lebih ke kalian yang bingung di mana deh, mending ditanyain aja. Kalau teorinya ya gitu. Biasanya kalian bingung di mana? Yang do while tadi coba diulang. 2. Do while. Oh. Ya, intinya ini tuh gini, Rek, maksudnya. Kita jalankan programnya sampai kondisi ini tuh sampai memenuhi kondisi ini. Jadi ya misal do while student total kurang dari 50, print student name, terus ini kan ada keterangannya kan, add 1 to student total. Nah, jadi maksudnya gini, misal kita ada absen ya, 1 sampai 50 gitu ya. Nah, ini programnya ya, itu gini. Jadi print student name yang nomor 1 kan. Misal siapa? Abi ya. Nah, setelah di print student totalnya bertambah 2 kan. Diulang print student name yang kedua berarti. Terus gitu, terus sampai memenuhi sampai ininya student totalnya itu kurang dari 50 gitu. Jadi programnya terus dijalanin sampai memenuhi kondisi ini gitu. Paham now? Iya. Oke. Iya ta. Nah, kalian biasanya bingung di mana, Rek, kalau flowchart ini? Ntar misal disuruh bikin flowchart ya. Misalnya ada percabangan, itu di langkahnya itu di pseudocode-nya
ada evidennya berarti Rek, kalau kalau percabangan. Itu jadi satu langkah yang di percabangan itu jadi satu langkah. Gitu. Gimana? Ada yang bingung tah? Kalau yang Contoh soalnya kayak gimana? pakai yang if then itu bukan sih kalau percabangan. Kenapa? Kalau yang percabangan pakai yang tadi yang apa? Yang if then. Ya kan? Iya. Okay. Betul. Contoh tah? Sik. Langsung yang tugas aja deh. Biar enak. Bentar ya. Nah, itu kalau di flowchart biasanya kan ada yang bentuk apa segi 6 atau enggak? Nah, itu buat apa biasanya, Pak? Yang while, yang perulangan. Hah? Yang perulangan. Wah, kalau ada yang segi 6 pakai yang di while berarti. Iya, segi 6 kan? Iya, segi 6. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu perulangan. Yang terus menjalankan programnya. Jadi itu balik. Misal kayak tadi ya. Mana tadi tuh? Aduh, salah. Sorry guys. Nah, misal ini di segi 6-nya itu ya ini Rek, bagian ininya ya. Print student name terus add one tuh. Jadi itu flowchart-nya itu bakal kembali terus kembali lagi gitu sampai memenuhi kondisinya. Ini kurang 50 gitu. Contoh flowchart itu ya yang tugas ya. Aduh. Ini kayak ntar nge-lag ya. Kalian PTS-nya udah ngerjain sampai mana, Rek? Udah selesai. Iya dah. Anjir, cepet banget. Apa enggak? PTS-nya yang lain udah sampai mana? Wes, mari. Iya dah. Apa? PTS-nya Pengprok. Kalian udah sampai mana? Oh, ada uji coba PTS kan. Hah? Tugasnya ini Pengprok PTS. Ini kalian iya, project tengah semester. Oh. Aku mikirnya penilaian tengah semester anjir. Ya udah. Itu tugas berapa, Rek? Yang ini ya? Tugas 3 ya? 3. Aku gimana? Aku lupa. Kalau nilaiku jelek jangan aku. Oh, 85. Bentar ya. Habis ini materi apa? Abstraksi ya? Pemecahan. Problem solving. Pemecahan. Nah, agak anjir. Tapi ya kembali lagi Rek, kalau flowchart sama pseudocode itu bergantung si pembuat ini ya, si pembuat algoritmanya. Jadi nggak mesti tiap orang itu pasti sama gitu. Yang penting outputnya sama. Tapi ini apa ini? Nah kalau aku gini Rek, kalau aku yang ini langsung. Tapi katanya Paknya itu ini sebelum percabangan. Ini aku nggak paham tapi kalian paham nggak? Sebelum percabangan seharusnya ada input dari pengguna sebagai pembanding kondisional cabang. Lihat lagi nggak? Itu kayaknya yang ini deh, yang ini paham kan tapi yang nilai mahasiswa ya gitu aja sih. Kalau aku gini sih langsung aja input semua di total terus total per 10 udah gitu. Ya, saya dukutnya gini. Nah, misal ini ya Rek. Kalau di flowchart-nya kan kelihatannya cuma satu kan. Tapi kalau di pseudocode-nya itu harus ditulis semua. Ini.
pertama ya, semua gitu. Gitu. Jadi harus satu-satu. Kayaknya aku Nah ini kemarin nggak gitu, nggak inputnya langsung. yang mana? Nggak apa-apa itu. Ya nggak apa-apa sih. Cuman lebih bagusnya yang satu-satu. Kalau sedekatnya loh ya. Ya nggak Oh, apa-apa juga kalau langsung. Nah, oke. ini yang kalkulator. Aku gini, kalian beda apa sama? Apa agak sama lah? Mirip-mirip. Oh, kayak Kayaknya harus pakai sama Itu dengannya 2 nggak sih? Itu mana kan yang mana? input A dan B. Harusnya input A, operator, dan B. Nah, jadinya di yang apa tuh namanya, yang diamond tulisannya if Oh, iya paham. user Jadi input oh iya ya paham. operator sama dengan gitu. Mungkin maksudnya paknya itu ya. Iya, biar Ya itu. penggunanya Banding. milih. Iya, paham. Iya sih. Bisa. Mantap. Ya ini kalian ada yang bingung nggak? Nih kalau ini ya contoh ya. Ini kan Greysa nggak paham tuh. percabangan tuh. Kenapa? Greysa belum paham. Oh ya. Kurang paham di mananya. Ini ya contoh percabangan ya. Kan ada 4 itu. Nah, itu jadi satu langkah ya. Kalau misalnya masih nyambung ini panahnya. Nih. Kayak gini. Yang tadi Raffi. Yang mana, Rek? Raffi? Yang operator itu yang toh? bilang ini ya. Iya, tadi Sama dengan operator. Yang dulu pernah dikatakan Pak Ruza. Yang mana yang pernah dikatakan? Yang mana aja? Oh, yang operator gini. Maksud bentar, yang ini aku jelasin yang operator. Jadi maksudnya yang Raffi itu si usernya itu juga nginput ininya operatornya. Jadi ini input A, operator dan sama B-nya. Jadi urutannya tuh input A-nya dulu, input operatornya, terus input B-nya. Nah, jadi di bagian ininya itu ditulisnya gini, operator sama dengan plus gitu ya. Jadi kalau iya ini gitu. Jadi di bagian input ini juga masukkan operatornya gitu. Maksudnya Raffi. Paham nggak, Gris? Enggak. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kalian di kalkulator kan pasti nulis 5 misalnya. Terus mencet plusnya dulu kan. Plus, terus 5 gitu. Jadi ini input A, operator, B. Nah, jadi jika di bagian ininya, di operasi penyebelahannya nih, jika operatornya itu sama dengan plus, maka jalankan ini. Ya cuma tinggal ganti itunya sih. Paham nggak? Iya, paham. Paham tak? Ya, betul. Sama dengannya 2 itu maksudnya sebagai pembanding itu mungkin bisa dijelaskan itu Raffi, biar langsung ngomong aja. Aku ini mau tanya 2 aja. Apa 2 aja? 2 aja. Kenapa aja? Halo? 2 aja. Perkataan Pak Ruza yang mana aja? Suara aku dengeran kan? Kedengeran nggak? Yang itu enggak. Yang disuruh ngitung rata-rata mahasiswa sama jumlahnya itu loh, jumlah nilainya. Nah, dulu kan dikasih pertanyaan Pak Ruza gini kan. Iya kalau mahasiswanya 10. Kalau petugasnya mau nambah lagi gimana? Gitu. Yang total per N nah. Kalau nggak salah per N ya. Perulangan. Oh ya, perulangan sampai jadi gini lah itu. Input. Ini aku kalau flowchartnya aku agak bingung jelasin enggak. Enakan coding sih. Coba yang paham jelasin. Yang paham. Siapa? Halo.
Boleh deh aku nih. Aku ada yang buat yang apa yang perulangan, aku bikin perulangan. Kelihatan belum? Ya ampun makin minus mataku kayaknya ya. Kelihatan tapi di Min bang, di zoom bang, gak kelihatan bang. lagi. Dari awalnya. Sudah. Sapi. Ini udah di zoom. Nah, pertama kan start, terus habis itu kita tentuin dulu buat variabel total sama jumlah mahasiswa tuh sama denganin 1. Jadi nanti tuh di sininya tuh bisa berulang gitu ya. Terus ini print bla bla bla. Terus input n ini input jumlah mahasiswanya. Jadi kalau misalnya jumlah mahasiswanya 100, berarti n ini nanti di sini 100 gitu. Terus lanjut, kan tadi mahasiswa konnya itu 1 kan. Masuk ke sini. Kan 1 kurang dari sama dengan 100. Nah, kalau yes berarti terus nanti itu ada print masukkan nilai mahasiswa ke mahasiswa kon, berarti kan tadi 1 dulu. Terus input X ini total nilai mahasiswanya. Terus tadi kan ini total itu 0, ditambahin sama X. Jadi totalnya nambah. Terus nanti juga mahasiswanya bakalan nambah 1. Kan udah nambah 1 jadi 2. Masih kurang dari sama dengan 100. Nah, terus aja gitu. Sampai 100. Terus kalau misalnya udah 100 pas, nanti kan udah masuk ke 101 tuh. Nanti tuh pasti ke 0. Langsung langsung ngitung rata-rata nilainya. Rata-rata nilai itu dari totalnya itu kan dari semua yang X tadi itu ditambahin terus berulang kan gitu. N-nya itu jumlah mahasiswanya. Setelah itu udah deh. Gimana? Kurang paham itu yang total sama dengan 0. Mahasiswa count-nya sama dengan 1 itu maksudnya gimana? Jadi ini tuh variabel awal biar ininya jalan. Kalau misalnya ini nggak ada ini, ntar totalnya nggak gimana ya? Jadi belum terdeklar istilahnya. Itu tuh Belum terinisiasi gitu kalau misalnya ini. X itu tuh nilai muridnya ya? Iya, nilai muridnya. Pseudocode-nya kayak gini. Tanya dong. Besarin dong, Yan. Iya, dibesarin dong. Minus banget nih mata. Oh, nggak kelihatan tuh. Yang bawah. Lihat yang print tadi. Yang bawah lagi. Itu yang print ini cuma itu nambah aja sih sebenarnya. Ini tuh boleh dijadiin satu atau bagusan sendiri-sendiri gini? Atau maksudnya bisa satu kotak terus kalau menurut aku sih mending sendiri-sendiri sih. Oke. Terima kasih. Apanya yang sendiri? Ininya printnya. Jadi nggak digabungin gitu. Ya biar jelas aja gitu langkah-langkahnya. Itu 01 tuh itu cuma dimisalin, ngasal atau gimana sih yang 01? Emang gimana ya? Emang buat inisiasi sih sebenarnya. Jadi biar ininya tuh jalan. Kan kalau misalnya mahasiswa konnya nggak terinisiasi, ntar di sini nggak akan ada gitu. Jadi error, pasti sintaks error gitu kalau di program. Jadi buat inisiasi aja gitu ini tuh. Tergantung programnya juga sih. Mau gimana. Gitu. Terima kasih. Pseudocode-nya kayak gini.
Sama aja sih. Ya udah. Makasih Alfian. Iya. Juara kalian, juara kalian. Lanjut Angga. Ada. Kayaknya. Aku ngecas dulu. Lanjut mana nih ya? Berarti materi apa? Problem solving. Tarik. Tapi masa besok suruh bikin-bikin gitu, Rek? Terus nyari. Gak ada yang tahu nggak? Oh enggak sih, tapi juga paling kayak identify Soalnya gambar. bilangnya pilgan. Aduh, Allah. Tapi kalau menurutku disuruh bikin sih enggak ya, enggak. Tapi nanti kayak dikasih itunya, Analisis. artinya. Iya, Definisi. definisi sendiri. Ini dong, ada yang share screen lah. Laptopku. Bisa aja enggak? Share screen apa? Apa materi apa gak? Yang keempat itu. Apa yang keempat itu? Ini tuh, aduh, Problem teori solving. banget loh ini. Iya. Teori banget ini. Ketok gak? Ada yang COVID bukan sih? Iya, COVID. Iya, yang kita gambar. Konspirasi. Ini tuh apa ya? Kita mau menjelaskan apa ini? Intinya kita mempresentasikan Memecah masalah. Ini tuh tugasnya yang apa, Rek? Tugasnya yang apa? Yang COVID. Oke. Yang COVID, terus ekonomi gitu-gitu loh. Oh, ekonomi, yang pendidikan. Ini pohon kan? Apa? Iya, apa pohon gitu? Apa ya? Ya pohon. Mecah masalah mah intinya. Naik loh. Yang penting iki sih. Memecah masalah kompleks. Ini apa yang masalah yang lebih kecil lagi. Iya. Intinya ngono sih. Terus apa ya, Rek, yang mau dijelaskan, Rek? Iya. Aja ini mah. Ini tuh kayak random gitu loh, kayak kita dikasih tugasnya ya udah gitu, kayak. Ini yang mana sih? Nggak ingat. Ya, yang itu loh yang bikin COVID, yang permasalahan COVID itu loh. Yang gambar-gambar roket. Nah itu loh. Enggak, yang kalau kelas A itu yang sampai jam 5 apa ya? Apa ini ya? Aku kelas B. Ini bukan yang Netflix itu, Dek? Yang Netflix ya? abstraksi. Bukan. Netflix abstraksi. Ini yang roket loh nggak? Kena bulan. Yang roket. Oh iya. Terus kita pecahin masalahnya. Kayak misal pas darat itu ada apa aja yang perlu bersiap. Sebenarnya ini ya kayak teori gitu sih, Dek. Teorinya intinya ya masalah yang kompleks itu dipecah-pecah lagi. Hampir sama kayak yang tadi yang pola pikir komputasi itu. Hanya saja ini divisualisasikan dalam bentuk ya kayak gini. Struktur tree ini. Intinya itu sih. Kayak apa ya yang perlu dijelaskan? Kalian kalau misal ya, kalau kalian mau bikin kopi kan
harus dipecah dulu, kita manasin air dulu, terus dari air kan kita nyiapin lagi airnya, air mentah, terus berapa itu takarannya. Nah pokoknya ini kan dipecah-pecah gitu kan. Iya. Oi, oi. Ya, nice view. Mahakarya Pengproklas. Oh ini tuh yang Iya, yang kelas A Iya, yang iya. COVID itu tuh. Kelas A COVID. yang ya iya sama Robi COVID Ismail, juga. tolong diam Robi Ismail. Maaf, nice view, maaf. Mungkin bisa ini sih dah, skip sih. Skip gak sih, Rek? Abstraksi nggak, abstraksi nggak. Tapi kalau misalnya teori ya dibaca, Nggak dihafalin. Dihafalkan. Yang mana sih materinya? Kok nggak ingat? Yang mana? Yang Itu dari- yang COVID, yang COVID terus COVID, pendidikan. COVID Salah sama ada masalahnya tuh di mana aja, di ekonomi, Ada tugas pendidikan. itunya nggak? Tugas di rumahnya? Nggak ada. diskusi. Nggak ada Diskusi dong. bareng. Diskusi Breakout, langsung, Rob. Oh. breakout. Next lah. Abstraksi dah. Ya next. Monggo. Monggo. Aduh, aku rada iki Rek. Kayak mau kambuh, Cak. Yo. Nah, intinya ya, Rek. Inti dari abstraksi ini ya, intinya. Yang rumit-rumit disembunyikan lah. Detail-detail yang nggak terlalu penting tuh disembunyikan. Aku langsung ini aja wis ya. Ini kan contohnya yang Google Map ya. Kan semakin ini kalau yang kiri ini abstraksinya yang lebih apa ya? Semakin mendekati abstraksi ya berarti ini ya. Yang kiri, iya kan ya? Iya, yang kiri abstraksi. Yang pokok ada levelnya, Rek. Jadi semakin mendekati realita sama semakin mendekati abstraksi. Kalau semakin mendekati realita tuh semakin ribet-ribetnya lah. Nah, ini kan udah melanjut masih dong. Jadi Minum sih, Pak. Minum sih dulu. Minum enggak? Minum dulu. Apa aku ke rumahmu enggak? Jadi ya itu tadi, Rek. Intinya itu kayak kita menyebutkan sesuatu yang tidak relevan gitu loh. Kayak misal ini kan, Google Maps ini kan. Yang pertama ini kan apa ya? Ya cuma kelihatan benuanya aja gitu loh. Kita masih belum lihat detail-detailnya. Terus kalau kita zoom in lagi, baru mulai kelihatan ini negara bagian ini, negara bagian ini. Nah, sampai di zoom lagi, sampai ke tingkat realita yang paling tinggi, yaitu ke itu wujud aslinya, yaitu ya ini rumahnya Pak Ruza ini. Sabi banget, Dam. Apalagi contohnya? Gini wis, contoh gampangnya ya, analogi. Ini tombol power di laptop. Kalian kan cuma ditunjukin tombolnya kan, mencet udah mati gitu kan. Nah, padahal kan ada proses di balik itu. Saat kalian mencet, ada program yang dijalankan gitu. Jadi yang program-program itu nggak perlu ditampilkan ke kita. Misal mau shutdown laptop kan, kita kan tinggal mencet shutdown kan. Nggak ditampilkan yang codingannya. Ya itu sih. Ya sama kayak kita naik motor lah, ya tinggal gas tok. Usah dipikir kerja mesinnya gimana, usah dipikir. Tinggal starter aja. Terus maksudnya detail yang tidak relevan tuh gini deh. Kayak Google Map tadi ya. Di saat peta, yang bentuknya peta, itu kan itu yang kiri sendiri, itu kan nggak ada sih tulisan kota-kotanya kan. Nah, itu maksudnya nggak relevan. Itu maksudnya gini. Kan kalau misalnya tampilan sudah bentuk peta kayak benua gitu kan mendingan ditulis Amerika, Asia gitu kan. Karena yang kota-kota ini nggak relevan pada saat ini gitu maksudnya. Pada saat yang abstraksinya levelnya segini tuh nggak relevan. Kan malah tambah pusing ya bacanya kalau kota-kotanya juga ditampilkan pas tampilannya kayak gitu. Malah nggak kelihatan kita ya. Malah tulisan itu aslinya apaan. Ya, detailnya nggak relevan. Jadi disembunyikan.
Tuh, ada yang bingung nggak? Ngombe enggak? Ayo putih sing akeh. Minum dulu nggak? Ayo. Dapat banyak putih. Minum angmer nggak? Ya anget ya. Bisa di next ah? Monggo. Kalem ya, Rek. Soalnya ini lagi teori, emang wajar lah kalau kalian agak gimana aja. Habis UTS baru kita ke Python. Belum download PDF ternyata. Bentar. Langsung ke contoh Netflix. Modelan ya berarti ya. Itu loh, ada yang chat dan langsung ke contoh Netflix. Ya sama kayak gini deh. Di Netflix kan ada rekomendasi film itu kan. Ya. Nah kan kita kan cuma ditampilin. Sudah. Ngambil C. Kita kan cuma di. Minum dulu gue. Santai istirahat sih, apa istirahat sih teh. Santai istirahat aja dulu. Was kambuh awakmu kok. Iya. Istirahat sih Rek. Duduk saya. Rek, besok jadinya kuis fisika apa enggak, Rek? Yud. Assalamualaikum dong. Salam mana ya? Salamu mana ya? Assalamualaikum. Pak. Kasih info ada kuis. Bilang kaku. Gimana, Rek? Paknya sibuk. Enggak ada kuis. Enggak ada kok. Paknya. Aku nanya tadi katanya sibuk. Saya sibuk saya. Kalau kuis enggak apa-apa. Yo maaf nanya doang. Elah. Apa sih? Apa sih Yud? Kamu Yud? Iku neng chat anjing. Oh. Iya. Pan, apa kabar Pan? Buruk. Pan siapa? Pan ya? Arfan. Kamu kok manggil aku Arfan sih? Emang dipanggil apa? Kayak biasanya lah Yud. Apaan? Dedi chill. Dedi. Belum ganti mode. Are you lost baby girl, San? Pan, ayo Pan. Jangan Cok, nanti kamu itu nggak kuat gimana? Habis ini apa? Pemodelan ya? Pemodelan. Oke, santai. Santai. Istirahat saya. Yud. Ya, iya. Apa Bapak di masjid gimana maksudnya? Azin sama Bapak di masjid. Melete, Zin. Ya apa Zin? Ya apa? Contohnya apa? Ya iku suaramu Zin. Suaramu kayak beduk jari. Yang pas bilang amin. Iki ya apa lah materi sisa ora Zina. Ana Paruza. Boleh. Iya. Boleh. Jangan. Ayo Zin, kan ana Paruza. Jangan. Ini lo mirip ya. Nah, ya. Cepat cam deh ayo cepat. Enggak kamu istirahat aja enggak. Kamu udah diam enggak. Menjadi bareng dah. Istirahat dulu Mas. Sapi langsung bareng besok. Sapi. Enggak yang fisika itu. Kenapa? Kan kalau yang di introduction yang dikirim sama Pak Heri itu ada beberapa materi tapi yang belum dikirim dalam bentuk PPT. Nah, itu tuh dipelajari juga atau udah cuma ngelajarin PPT yang dikasih sama Pak Heri? Untuk apa nih? Kamu ngapain, Vin? Ngebegal ya? Iya, yang UTS. Sejujurnya belum tahu jelas sih. Nggak jelas sih bapaknya. Nah, kita tanya lagi deh. Aku tanya mesti jawabnya bentar ya, saya sibuk. I'm too basi. Tanya anaknya aja lah itu. Ambisi Rekna. Tanya anaknya. Iya, tanya anaknya. Lah, kon Triayuda. Jangan bawa Pak Heri loh, nanti kalian disetrum loh.
Link aja. Bahaya. Link aja mending. Udah sih. Ini PTS-nya kalian udah jalan semua kan? Apa enggak? Project tengah semester kalian udah jalan semua kan? Sama satu fakultas, Bre. Tadi udah nanya. Mantap Pak Ciki. Nanti itu apa? Tolong jangan berhenti di tengah, please. Nanti Sabar. Kirim. nanti Nanti apa? Tapi nanti gitu kan. Anjing. Kenapa sapi? Apa sih, Yud? Kenapa sapi? 2,3 juta net. Iya. Dia ini siapa? Dia ini siapa? Pin. Nyesel iku ya. Pin. DP, Cok. Kemana pin iku, Pin? Begal jadi. Oh, DP. Dia di siapa? Di Alfamart iku, Cok. Iya, Indomaret. Traktir aku. Oh, lagi ngantri. Nanti Ngadem kan ya, kan ngadem kok. Oh, iku sih. Sabar now. Dia Aku nomor juga. sepi. Oh, Sok-sokan anjing. alah. Apa sih, Rek? nanti mau di-share video pembelajaran fisika dari prodi sebelah. Kalau mau. Mau lah. Iya, Nggak apa-apa sih. Siapa tahu ada yang mau nonton. Cepat gak mau zoom bareng. Iya. Janganlah. Soalnya kalau prodi sebelah kan udah diajarin sama dosennya. Astaga. Ya Allah, percaya. Zoom bareng. Astagfirullahaladzim. Siapa sih? Awe ini siapa? Awe ini siapa? Tolong intro. Awe itu. Awe ini siapa? Itu Alvin Wimo. Oh, Alvin Wibo. Alvin Wimo Ramadhani. Oh, Awe. Wimo. Tangannya kasar ya. Halo. Ini Awe siapa sih? Alvin Wibo. Benar itu. Entah itu. Siapa sih Awe tuh? Awe matamu Awe, Cok. Awe. Tadi ada yang halo loh, Rek. Kenapa? Murid baru. Apa ya? Kita jadi channel. Fadli. Kenapa? Imam Rabbani. Fadli. Oh, Awe ini Nanda ya? Salah tinggi, Pan. Si Matupang. Ini udah selesai belum? Anda Wimatupang. Kabarasi. Nandau. Mungkin lanjut dari yang pemodelan langsung. Ikut ya. Monggo. Aduh. Caranya rubah ukuran di Canva. Kalau edit di HP ada yang tahu nggak gimana? Oh, HP-nya dikecilin. HP-nya dikecilin. HP-nya digedein. Kamu kok gitu, Robi Ismail? Ukuran apa nih? Ukuran Itunya posternya. Oh. Iya, poster. Ntar aku ini. Guys. Ini Angga di mute nggak lagi jelasin kan ya? Lagi. Biarin. Sebentar aku minum obat dulu. Nanti kamu mabak, Cok. Mabak paracetamol. Mabak, Cok. Bangsat. Hipo di pikiran. Obatku ada 5, Cuk. Obatku ada 5. Lanjut dulu, Derek. Gak apa-apa. Kalau ada yang paham.
Imam Stalin loh itu, Imam Stalin. Saya aku memahami guys. Kok salah? Jangan. Coba dulu lah. Sebenarnya kalian nggak terlalu ini sih di materi ini buat kehidupan. Palingan pola pikir toh. Suku tes. Ya. Pengenandai. Waduh, ini nanda ini. Ini nanda real kayaknya wis. Waduh ya. Siapa ini? Tenan ah. Siapa Cuk? Siapa itu? Apa? Kenapa? Parah weh. Apa Cuk?